Hai hai hai, jumpa lagi di channel Rumah Film. Gimana nih kabarnya sobat-sobat Rumah Film? Saya harap sobat-sobat di sana sehat-sehat semua ya. Amin. Dan ingat, tetap jaga kesehatan. Oke, kali ini kita akan mereview film Godzilla vs Kong. Film ini mengisahkan tentang pertarungan dua makhluk titans antara Godzilla dengan Kong. Di sini pasti akan disajikan tontonan yang epik ya sobat. Penasaran kan gimana cerita selengkapnya? Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya sobat. Terima kasih. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita saksikan cerita selengkapnya. Cekidot. Dimulai dari Skull Island atau Pulau Tengkorak, di mana dalam pulau itu terdapat makhluk gorila raksasa yang dipanggil dengan sebutan Kong. Kong terlihat bangun tidur di pagi hari. Kong lalu jalan-jalan di hutan, dan dia bertemu gadis kecil yang sedang membawa boneka. Gadis itu bernama Jia. Jia seorang gadis tuli dan satu-satunya orang yang bisa mengendalikan Kong. Kong sebenarnya tidak nyaman tinggal di pulau itu. Hingga sesekali Kong melampiaskan kejenuhan tinggal di pulau itu dengan melemparkan kayu ke atas, hingga merusak atap penangkaran Kong. Ya, pulau itu adalah penangkaran raksasa yang dibuat agar Kong tidak keluar dan bertemu dengan Godzilla. Penangkaran itu dibuat oleh perusahaan Monarch, dan Dr. Andrew adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Kong di sana. Terlihat Dr. Andrew sedang mengobrol dengan temannya, dan temannya itu menyarankan untuk melepaskan Kong ke alam luar, karena dengan kondisi sekarang penangkaran itu tak akan bertahan lama. Tapi Dr. Andrew tidak mengizinkan, karena di luar sana ada Godzilla, dan jika dua makhluk itu bertemu akan terjadi pertarungan hebat yang akan membahayakan kelangsungan hidup penduduk bumi. Bernie adalah seorang penyiar podcast, dan dia sedang menyiarkan adanya konspirasi besar yang terjadi di perusahaan Apex. Tapi hal besar apa yang terjadi di Apex? Bernie belum mengetahuinya secara pasti. Untuk itu, dia menyamar sebagai karyawan magang di sana, agar bisa mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Bernie mencoba so akrab dengan karyawan di sana, tapi karyawan itu tampak agak risih dengan omongan Bernie, dan dia pun meninggalkan Bernie sendiri. Saat Bernie sendiri, dia mencoba meretas komputer karyawan itu dengan mendownload beberapa file yang penting. Bernie menemukan file pengiriman perusahaan. Bernie mencurigai pengiriman itu, karena pengiriman barang besar sementara perusahaan Apex tidak dilengkapi dengan fasilitas pengiriman barang berat. Bel sirine berbunyi, menandakan akan terjadi bahaya. Semua karyawan berlarian keluar, tapi Bernie malah mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam. Godzilla muncul dari dalam laut. Dia terlihat marah dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Terlihat beberapa pesawat tempur menembaki Godzilla, tapi tidak mempan, dan malah pesawat-pesawat itu berhasil dihancurkan Godzilla. Godzilla langsung menuju Apex dan melulantahkan Apex dengan semburan lasernya. Saat menuju ke dalam, Bernie ketahuan oleh petugas keamanan yang ada di sana. Petugas itu menanyakan surat izin masuk, tapi Bernie malah berkelit, dan petugas itu langsung menodongkan pistol ke Bernie. Boom! Tepat di tempat itu, terjadi ledakan akibat semburan Godzilla, hingga membuat dinding jebol semua. Bernie terkejut melihat benda aneh yang ada dalam perusahaan Apex. Serangan Godzilla semalam pun menjadi berita utama di media televisi. Melihat berita itu, Maddie merasa penasaran. Apa yang sebenarnya membuat Godzilla seperti itu? Seperti ada yang memancingnya muncul dan menghancurkan Apex. Selesai kuliah, Maddie menemui ayahnya yang bekerja di Monarch dan meminta ayahnya menyelidiki peristiwa itu. Ayahnya menolak, karena wajar saja kalau Godzilla mengamuk sewaktu-waktu. Akhirnya Maddie menyelidiki peristiwa itu sendiri, dan dia mengajak Josh untuk menemaninya. Josh datang dengan minivansnya dan mereka bergegas pergi untuk mencari Bernie. Maddie ingin mencari Bernie setelah mendengarkan siaran podcastnya tentang konspirasi yang terjadi di Apex. Walter Simon, pimpinan perusahaan Apex bersama Ren Sarizawa menemui Dr. Nathan di rumahnya. Dr. Nathan pencipta buku teori rongga bumi, di mana dalam buku itu menyebutkan kalau di dalam bumi terdapat rongga-rongga bumi.
di mana di dalam rongga itu tersimpan sumber energi yang sangat banyak. Dan energi itulah yang memberikan kehidupan pada makhluk-makhluk Titans. Walter Simon ingin membentuk tim ekspedisi untuk masuk ke dalam rongga bumi dan mengambil sumber energi dari sana. Untuk itu dia meminta Nathan untuk menjadi ketua tim ekspedisi itu. Dr. Nathan menyetujuinya, tetapi Nathan mengusulkan untuk mengajak Dr. Andres dan menjadikan Kong sebagai penunjuk jalan untuk masuk ke rongga bumi, karena rongga bumi adalah habitat yang sebenarnya dari makhluk Titans. Walter Simon menyetujui usulan Nathan. Keesokan hari, Dr. Nathan langsung menemui Dr. Andre meminta untuk ikut dalam ekspedisi itu dan membawa Kong sebagai penunjuk jalan. Awalnya Dr. Andre tidak menyetujuinya, tetapi setelah dijelaskan Dr. Nathan kalau rongga bumi adalah tempat makhluk Titans seperti Kong berasal, akhirnya Dr. Andres pun mau ikut dalam ekspedisi itu. Selanjutnya, kita menuju Laut Tasman. Di sini diperlihatkan Kong sedang sarapan ikan di tengah laut. Kong dibawa dengan menggunakan kapal perang dengan diikat rantai baja di kedua tangannya dan kakinya. Kong juga diberi obat penenang agar tidak memberontak dan menghancurkan kapal. Terlihat helikopter turun dan mendarat di kapal. Keluar seorang wanita bernama Maya Simon. Maya Simon adalah anak dari Walter Simon, dan dia ditugaskan oleh ayahnya untuk ikut bergabung dalam ekspedisi itu. Di malam hari turun hujan badai. Kong mulai merasa tidak nyaman. Dia mulai memberontak dan membuat goncangan di kapal. Jia langsung datang menghampiri Kong. Terlihat mereka menyatukan jari telunjuk. Dr. Andre sebagai ibu angkat Jia merasa khawatir karena Jia terlalu dekat dengan Kong. Jia kemudian menjelaskan kalau Kong merasa tidak nyaman, dan Dr. Andre beserta seluruh orang yang berada di kapal sangat kaget. Ternyata, Jia bisa berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Ternyata selama ini Jia dan Kong selalu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jia dan Kong sudah memiliki ikatan batin yang kuat dari dulu, karena dahulu di pulau kelahiran Jia terdapat badai besar. Seluruh penduduk tersapu habis, tapi saat itu Jia diselamatkan oleh Kong. Sejak saat itu, Kong dan Jia memiliki hubungan khusus. Maddie dan Josh berhasil menemukan tempat tinggal Bernie. Mereka kemudian bertanya kepada Bernie tentang apa yang sebenarnya terjadi di APEC, hingga Godzilla datang dan menghancurkan tempat itu. Bernie pun menjelaskan ada yang aneh di perusahaan itu, tapi dia belum tahu secara pasti proyek apa yang sebenarnya sedang dilakukan APEC akhir-akhir ini. Akhirnya, Maddie dan Josh Bernie pun sepakat untuk bekerja sama menyelidiki peristiwa ini. Alarm tanda bahaya kapal berbunyi, menandakan ada makhluk Titan yang mendekat. Kong pun merasakan itu, dan Kong mulai tampak marah dan ingin melepaskan ikatan rantainya. Beberapa pesawat tempur datang dan menembaki Godzilla. Kapal-kapal perang juga menembaki Godzilla, agar Godzilla tidak mendekati mereka. Tapi, serangan itu tak berarti bagi Godzilla. Justru Godzilla malah menghancurkan kapal perang dan pesawat tempur itu. Godzilla langsung meluncur ke kapal yang membawa Kong dan menabrak kapal itu hingga kapal terbalik, dan Kong pun ikut terjatuh ke laut. Nathan segera melepaskan ikatan borgol Kong. Kong langsung melawan Godzilla di bawah laut dan segera naik ke kapal lagi. Di atas kapal terjadi adu jotos antara Kong dan Godzilla. Saat adu jotos, terlihat Kong lebih unggul dan Kong menjotos gorila sampai tercebur ke laut. Dari dalam laut, Godzilla balik menyerang dengan semburan lasernya. Kong melompat dari kapal untuk menghindari serangan itu. Di dalam laut, Kong dan Godzilla melanjutkan pertarungannya. Tapi di sini, Kong kewalahan menghadapi Godzilla karena dia tidak bisa bernafas di dalam air. Dr. Andre memerintahkan untuk membantu Kong dengan melepaskan bom bawah air. Kong akhirnya bisa terlepas dari cengkeraman Godzilla, dan Kong segera ke permukaan agar bisa bernafas. Di atas kapal, Kong berbaring tak berdaya setelah hampir kehabisan nafas di dalam air. Nathan memerintahkan seluruh kapal untuk mematikan semua mesin, hingga Godzilla mengira dia sudah memenangkan pertarungan itu, dan Godzilla segera meninggalkan tempat itu. Maddie, Josh, dan Bernie tiba di APEC. Mereka segera masuk ke dalam. Dalam kondisi APEC yang porak-poranda, mereka dengan mudah masuk ke dalam. Mereka menuju ke ruangan sub-level 33. Karena Bernie mendapatkan info dari sini,
APEC mengirim barang ke Hong Kong. Beberapa saat kemudian terdengar ada suara orang yang lewat. Mereka pun bersembunyi dalam ruangan kapsul. Setelah masuk, secara otomatis pintu menutup sendiri. Ternyata itu adalah kapsul pengiriman yang telah diprogram secara otomatis untuk pengiriman ke perusahaan APEC yang di Hong Kong. Kapsul pengiriman aktif dan mengirimkan mereka ke Hong Kong. Tim ekspedisi yang dipimpin oleh Dr. Nathan melanjutkan perjalanan dengan membawa Kong lewat jalur udara. Karena kalau meneruskan dengan kapal, maka Godzilla akan menyerang lagi. Mereka tiba di Antartika dan disinilah tempat pintu masuk peluncuran ke bumi berongga. Jia menyuruh Kong masuk ke gua yang menuju rongga bumi, tapi Kong tidak mau. Dr. Nathan lalu menyuruh Jia membujuk Kong kalau di dalam gua itu terdapat keluarga dari spesies Kong. Karena menurut teori Dr. Nathan, bumi berongga adalah tempat asal Kong. Tanpa berpikir panjang, Kong langsung berlari masuk ke dalam gua itu. Dan para tim ekspedisi langsung mengikuti Kong dengan menggunakan pesawat khusus anti-gravitasi. Bumi berongga adalah tempat yang berbahaya karena terdapat gravitasi yang terbalik. Untuk itulah tim ekspedisi menggunakan pesawat khusus anti-gravitasi. Kong merasa sangat antusias dan sangat terburu-buru untuk masuk, hingga akhirnya dia terjatuh dan tersedot ke portal yang menghubungkan ke dunia rongga bumi. Sesampainya di dunia rongga bumi, terdapat dunia yang indah, dan di sini juga terdapat banyak makhluk-makhluk Titans. Makhluk-makhluk itu mencoba menyerang pesawat yang dikendarai oleh tim ekspedisi. Kong langsung menangkap makhluk-makhluk itu dan langsung menghajar mereka. Kong melanjutkan perjalanannya dan membawa para tim ekspedisi ke tempat batas gravitasi, di mana di sini terdapat dua daratan, atas dan bawah, dan dibatasi oleh batu-batuan yang melayang. Maddie, Josh, dan Bernie tiba di Hong Kong. Mereka masuk ke dalam ruangan besar dan gelap. Beberapa saat kemudian lampu di ruangan itu menyala. Nampak robot Godzilla yang sangat besar dan beberapa saat kemudian muncul makhluk Titan. Maddie, Josh, dan Bernie sangat ketakutan. Mereka berlarian untuk mencari tempat persembunyian. Robot Godzilla langsung menangkap makhluk itu dan membelahnya dengan semburan lasernya. Robot Godzilla langsung mati karena daya yang dipakai baru 40%. Dan untuk memenuhi kebutuhan robot itu, Walter Simon mengirim tim ekspedisi ke rongga bumi dan mengambil sumber energi bumi di sana. Ternyata gara-gara proyek pembuatan robot Godzilla itu yang menyebabkan Godzilla menyerang APEC. Dari simulasi pertarungan tadi, dari kejauhan Godzilla merasakan energi-energi itu dan Godzilla langsung meluncur ke Hong Kong. Kong berhenti di depan sebuah bukit. Di bukit itu terdapat simbol telapak tangan, dan Kong pun menempelkan tangannya, dan sebuah pintu terbuka. Di dalamnya terdapat ruangan yang sangat besar, dan di tengah-tengahnya terdapat kursi singgasana. Kong lalu menemukan kapak dan mengambilnya, dan lalu dia duduk di kursi singgasana. Ternyata teori Dr. Nathan benar. Disinilah tempat nenek moyang Kong berasal. Di perusahaan APEC cabang Hong Kong ini, Maddie dan kawan-kawan kembali menemukan ruangan aneh, di mana di dalamnya terdapat tengkorak makhluk Titan Ghidorah. Setelah diperiksa, ternyata tengkorak itu adalah alat pengendali robot Godzilla, dan di dalamnya ada Ren Serizawa yang mengendalikan robot itu. Kapak Kong mulai menyala, lalu dia menaruh kapak itu, dan seketika itu keluar cahaya biru yang membentuk mirip Godzilla, dan cahaya energi itu terhubung dengan Godzilla. Godzilla merasakan energi itu dan langsung mengeluarkan semburan lasernya untuk melubangi bumi. Maya mengambil batu sumber energi dengan robot laba-labanya dan langsung mengirimkan energi itu ke perusahaan APEC yang ada di Hong Kong. Setelah energi berhasil terkirim, Walter Simon langsung memerintahkan Ren Serizawa untuk langsung mengaktifkan robot Godzilla. Tapi Ren mengingatkan untuk uji coba dahulu, karena selama ini robot Godzilla belum pernah terisi daya maksimal. Tapi Walter Simon bersikukuh untuk langsung mengaktifkan robot Godzilla. Semburan Godzilla berhasil menembus bumi hingga tempat Kong dan langsung membuat guncangan di tempat itu. Kong langsung mengambil kapaknya dan masuk ke lubang yang dibuat oleh Godzilla.
Sementara Medi dan kawan-kawan berhasil menemukan ruangan komputer utama untuk mengendalikan robot Godzilla, tapi tak berserang lama, mereka ketahuan dan ditangkap oleh petugas keamanan APEC. Kong berhasil mencapai permukaan bumi dan bertemu dengan Godzilla. Mereka langsung bertarung. Kali ini, Kong memiliki senjata kapak yang punya kekuatan sama dengan semburan laser Godzilla. Kapak itu bisa menangkis dan menyerap energi semburan Godzilla. Kong berusaha menghindari semburan laser, dan ketika sudah mendekati Godzilla, Kong segera menghantamkan kapaknya ke Godzilla, hingga semburan Godzilla dan kapak Kong bertabrakan, dan membuat ledakan yang membuat Godzilla terkapar. Godzilla kembali bangkit dan menghampiri Kong, tapi Kong langsung menghajar Godzilla. Godzilla berhasil menggigit tangan Kong dan melempar Kong hingga terbentur gedung. Akibat dari benturan itu, tangan Kong keseleo, dan berikutnya pertarungan sudah berbalik. Godzilla langsung mencapik-capik dada Kong, dan dilanjutkan dengan menginjak-injak dada Kong, hingga Kong lemas. Merasa sudah memenangkan pertarungan, Godzilla lalu pergi meninggalkan Kong. Kong mencoba bangkit, tapi dia terjatuh dan langsung tak sadarkan diri. Medi dan kawan-kawan dibawa petugas keamanan ke pimpinan mereka, Walter Simon. Medi sangat marah kepada Walter Simon. Gara-gara dia, Godzilla kembali dan mengamuk. Sebaliknya, Walter Simon terlihat bangga dengan pencapaiannya, dan dia malah menunjukkan ke Medi karyanya. Walter Simon segera mengaktifkan robot Godzilla dengan kekuatan penuh. Di saat pengaktifan ini, terjadi lonjakan energi yang sangat besar, hingga membuat pengendali robot Godzilla yaitu Ren Serizawa tersengat energi listrik dan tewas. Robot Godzilla di luar kendali, dan selanjutnya langsung menyerang Walter Simon. Robot Godzilla keluar dari perusahaan APEC, dan langsung melawan Godzilla. Selain semburan laser, ternyata robot Godzilla juga dilengkapi senjata-senjata tempur yang lain, hingga dia tampak unggul dan langsung mengalahkan Godzilla. Josh lalu punya ide untuk menghentikan robot Godzilla dengan mencoba meretas komputer utama pengendali robot Godzilla. Dia melihat Kong sedang terkapar dan tak sadarkan diri. Dia sangat khawatir dengan kondisi Kong, karena denyut jantung Kong semakin melemah. Dr. Nathan mempunyai ide untuk menolong Kong. Dia lalu membawa pesawatnya dan mendaratkannya di dada Kong. Dia ingin meledakkan pesawatnya di dada Kong, agar bisa menjadi alat kejut dan menyadarkan Kong. Setelah ledakan terjadi, Kong langsung tersadar. Dia langsung memberitahu Kong kalau Godzilla bukanlah musuh, dan dia ingin Kong membantu Godzilla untuk melawan robot Godzilla. Kong segera bangkit dan membenturkan lengannya agar lengannya pulih seperti semula. Di saat Godzilla terdesak, Kong datang untuk menyelamatkan Godzilla. Selanjutnya, Kong dan Godzilla bersatu melawan robot Godzilla. Kerjasama Kong dan Godzilla membuat robot Godzilla kewalahan, tapi robot Godzilla tidak menyerah begitu saja. Dengan peralatan yang dia miliki, dia masih mampu melawan Kong dan Godzilla. Akhirnya, Kong mengambil kapaknya dan menghajar robot Godzilla. Tapi lagi-lagi robot Godzilla mampu membalikkan keadaan dan membuat Kong terpojok. Di tempat lain, Josh masih belum berhasil meretas komputer pengendali robot Godzilla, hingga akhirnya dia mengambil minuman Bernie dan menyiram komputer itu, hingga komputer konslet dan meledak. Hancurnya komputer pengendali membuat robot Godzilla melemah. Selanjutnya, Godzilla memberikan semburan energi ke kapak Kong, dan Kong segera menghajar robot Godzilla dengan kapak itu. Kong lalu memotong satu persatu tangan robot Godzilla, dan diakhiri dengan mencopot kepala robot Godzilla. Kong memenangkan pertarungan itu, dan dia tampak kelelahan. Godzilla bangkit dan menghampiri Kong. Kong segera bangkit dan bersiap melawan Godzilla, tapi kedatangan Godzilla tidak untuk mengajak bertarung. Dia cuma ingin berpamitan kepada Kong. Akhirnya, bisa akur juga ya sobat? Syukurlah. Kong pun sekarang akhirnya nyaman di tempat tinggalnya yang baru. Kong sekarang tinggal di bumi berongga, karena itu adalah habitat aslinya. Oke sobat, cukup segitu ya review dari kita tentang film Godzilla vs Kong. Dan sampai bertemu lagi di review film berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.